Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du, alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa berjumpa kembali di kajian kita sore hari ini. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya posisi saya di sini sebagai badal ngoten nggih. Jadi seharusnya ini jadwalnya Ustadz Gufron, dan ya saya ini hanya gajuli saja ngoten nggih. Yang namanya gajul itu ya ndak sebaik yang aslinya ngoten nggih. Gajul itu nggih mungkin semacam KW ngoten nggih. Barangkali kalau ada yang kurang sesuai atau tidak seperti aslinya, saya mohon maaf ngoten nggih. Baik jamaah rahimakumullah, ini melanjutkan pembahasan kita di kajian hari Ahad, setiap Ahad di Masjid Syekhatul Musa. Dan selanjutnya kita akan mengulangi kembali tentang pentingnya mendatangi majelis ilmu. Ini sering kita sampaikan karena majelis ilmu itu ada yang khusus tatkala dia kalau diadakan di masjid. Jadi siapapun mubaliknya yang sedang berbicara di dalam kajian tersebut, kita niatkan tidak karena mubaliknya, tapi terhadap niat kita untuk mendatangi majelis ilmu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis beliau, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu ya faridatun, fardu kepada siapa? Setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kita mendatangi majelis ilmu itu tujuannya adalah supaya fardu kita ini tertunaikan. Nah, tidak hanya itu saja, kalau kita mau mendatangi majelis ilmu yang ada di masjid, boleh jadi nanti ada plusnya, mungkin plus makanan, minuman, Pak Haji, dan yang lain-lain, Akan tetapi dalam riwayat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man wada ilal masjid, barang siapa baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan dimanapun dia berada, mau mendatangi masjid, la yuridu ila an yata'allama khairan au yu'allimah, yang dia dalam mendatangi masjid itu niatnya itu hanya untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, itu dikatakan oleh Rasulullah kana lahu, bagi mereka itu masing-masingnya itu ka'ajri, mendapatkan ujroh, balasan atau pahala hajin, yaitu seperti haji taman hajatuhu, yang hajinya itu sempurna. Menjalankan haji saja terkait kesempurnaannya itu masih dipertanyakan karena situasi kondisi itu yang akan menentukan. Akan tetapi ini kesempurnaan pahala haji itu diberikan kepada siapa yang tetap mau datang di dalam kajian yang ada di masjid. Maka dari itu jamaah rahimakumullah yang hadirin maupun yang ghaibin, maka hal ini perlu menjadi perhatian bagi kita semuanya. Baik jamaah rahimakumullah, semoga Allah memberikan janjinya kepada kita semuanya, yaitu dengan pahala haji yang sempurna setiap kali kita mendatangi majelis ilmu yang berada di masjid. Jamaah rahimakumullah, pembahasan kita mengenai mahram mu'aqqad, melanjutkan pembahasan yang kemarin, tapi ini kita ulangi kembali di awal supaya nyambung. Barangkali ada yang belum hadir di pertemuan Ahad kemarin, dan supaya materi ini bisa berkelanjutan, supaya tidak terputus, sekilas saja kita akan membahas awal-awal dari pembahasan kita dari mahram mu'aqqad ini. Jamaah rahimakumullah, tentang mahram mu'aqqad ini merupakan definisi mahram yang kedua. Yang pertama ada mahram mu'abad, yaitu mahram yang abadi selamanya. Itu akan menjadi mahram, dan itu perlu diperhatikan terutama terkait dengan persusuan atau ketukaran anak, atau anaknya sengaja ditukar dan meminum ASI dari perempuan lain, maka dia harus dicatat kekerabatannya, karena boleh jadi di kemudian hari akan terjadi sesuatu yang menjadikan mereka harus menikah, maka hal itu tidak boleh
dikerjakan karena mereka telah menjadi saudara. Nah, sedangkan nomenklatur yang kedua yaitu mahram mu'aqqad ini adalah mahram yang secara pengertian itu adalah mahram atau seseorang yang dilarang dinikahi. Dalam hal ini kalau kita pembahasan objeknya laki-laki berarti dia perempuan yang sifatnya itu sementara. Maka tatkala syaratnya itu tidak ada atau gugur maka dia boleh dinikahi. Adapun yang kemarin sudah kita dapati 9 wanita bagi laki-laki yang dia tidak boleh dinikahi dengan ketentuan untuk sementara waktu. Yang pertama siapa kemarin masih ingat? Oh, ada tulisannya ngoten nggih. Yaitu siapa? Saudara perempuan dari istri atau ipar. Itu tidak boleh dinikahi bagi seorang pria yang telah menikahi perempuan dan dia menginginkan menikahi perempuan lain yang merupakan saudara dari istrinya di dalam satu waktu. Jadi tidak boleh dia menikahi kakaknya kemudian menikahi adiknya dalam satu waktu. Artinya adalah perempuan itu masih hidup dan menjadi istrinya, maka tidak boleh menikahi perempuan yang menjadi saudara istrinya baik dia kakak ataupun adik. Dan yang sering luput adalah kembarannya yang identik pula. Tahu nggih kembaran identik niku nggih? Kembaran yang sama. Jadi istrinya misalkan memiliki kembaran yang sama. Nah, jadi sama-sama perempuannya itu tidak boleh dinikahi. Apalagi yang tidak identik nih tidak boleh dinikahi kan gitu nggih. Seperti itu. Baik, landasannya ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kemarin kita sudah dapati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an tajma'u bainal ukhtain." Dan engkau diharamkan pula selain menikahi A, B, C, D yang di sebelum-sebelumnya itu untuk apa? Ya, mengumpulkan jadi satu antara siapa? Dua perempuan yang bersaudara. Ini ada perempuan dua yang dia itu bersaudara. Nah, maka hal ini bisa menjadi pengecualian. Bagaimana caranya kemarin? Misalkan terjadi perceraian atau pisah, baik pisah cerai hidup yaitu ditalak suaminya atau cerai mati yaitu istrinya meninggal dunia, maka laki-laki tadi si suaminya tadi setelah itu boleh menikahi siapa? Saudara perempuan dari istrinya tadi. Barangkali kembarannya dia tertarik dengan kembarannya ya boleh dinikahi, tapi setelah istrinya itu ya terjadi dua hal ini baik cerai hidup maupun mati. Tapi ini harus terjadi secara alamiah, organik, tidak dibuat-buat, seperti itu. Nah, di dalam landasan ini dijelaskan apabila sudah terjadi sebelumnya di masa jahiliyah dan lalu-lalu ilma qad salaf, maka itu diperkecualikan karena sudah terjadi. Kalau yang sekarang harus cerai karena Allah Subhanahu wa taala itu dengan hal seperti itu tadi Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka tidak akan terjadi persoalan di antara kedua belah pihak mana yang nanti akhirnya tidak jadi dihidupi, Allah yang akan memberikan rezeki pada mereka. Kemudian mengulangi kembali yang kedua yaitu yang tidak boleh dinikahi adalah bibi dari jalur ayah atau ibu, dari jalur amat maupun kholat. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah mengingatkan hal ini di dalam sabda beliau. Beliau bersabda, la tunkahul mar'ah. Tidak boleh seorang laki-laki itu menikah atau dimadu. Siapa? Perempuan yang dia nikah itu ala ammatiha dengan siapa? Bibi dari jalur amat, dari jalur ayahnya. Jadi saudaranya bapaknya yang perempuan itu tidak boleh dinikahi dari jalur istrinya tadi. Bapaknya istrinya memiliki adik atau kakak perempuan tidak boleh dinikahi dalam waktu yang bersamaan. Wala ala kholatiha, dan tidak pula diperbolehkan menikahi bibi dari jalur ibunya. Cuman jamaah rahimakumullah ini pun berkaitan dengan apa? Ya, mahram mu'aqqad kemarin kalau terjadi cerai hidup maupun mati, maka suami tadi itu boleh menikahi siapa? Bibi istrinya baik dari jalur amat dan kholat, nah, supaya tidak lupa dari kemarin. Yang ketiga, yaitu yang tidak boleh dinikahi oleh seorang suami terhadap si perempuan lain itu adalah wanita yang dia telah bersuami. Maksud di sini adalah
ketika wanita yang menjadi istrinya itu Islam dan suaminya dia Islam, dan si perempuan yang ingin dinikahi itu dia juga Islam dan punya suami yang dia Islam, maka tidak boleh menikahi perempuan yang selanjutnya tadi karena dia berstatus sebagai istrinya orang dan mereka Muslim, tidak boleh. Landasannya kemarin sudah kita dapati di ayat yang selanjutnya 24 dari surat An-Nisa, wal muhsanatu minan nisa. Dan kalian tuh tidak boleh loh menikahi yang tadi plus yang ini, yaitu wanita-wanita yang bersuami di antara para wanita, illa kecuali ma malakat aimanukum, kecuali hamba sahaya. Kemarin sudah kita dapati penjelasannya. Sekali lagi ini adalah kitaballahi alaikum, itu sudah ditetapkan atas kalian, dan kalian dihalalkan untuk mencari yang lainnya dengan harta-harta kalian dalam rangka untuk menikah, bukan untuk berzina. Baik jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan yang belum kemarin, yaitu pada nomenklatur 2.4, wanita keempat yang menjadi mahram mu'akad, yang tidak diperkenankan atau dibolehkan dinikahi dalam waktu yang bersamaan adalah hampir sama dengan yang ketiga. Perbedaannya di sini, wanita yang telah bersuami tapi statusnya saat itu, tatkala laki-laki yang telah memiliki istri ini ingin menikahi perempuan lain untuk dimadu, istri kedua barangkali, ini saat itu kalau si perempuan itu kafir dan suaminya kafir. Awalnya begitu, bisa dipahami di sini. Jadi tatkala ada suami istri kafir di luaran, dan ini suami istri yang Islam ini, si laki-lakinya ingin menikahi perempuan yang sudah bersuami dan mereka berdua kafir. Kronologinya begini, suami istri yang kafir itu tadi, jika di kemudian hari si wanita calon yang akan dinikahi itu saat itu dia berstatus istri, kemudian mendapatkan hidayah taufik, kemudian dia masuk Islam. Jadi bisa dipahami gambarannya. Dan saat itu yang Islam itu hanya si istrinya tadi, dan suaminya masih kafir. Boleh jadi dia ahli kitab atau kepercayaan yang lainnya. Intinya dia laisa minal Islam, bukan bagian dari orang yang beragama Islam. Maka keislaman wanita tersebut itu akan menjadikan dia, si wanita tadi, di dalam status rumah tangganya dengan suaminya yang masih kafir, langsung terpisah otomatis sejak dia mengucapkan al-qaulu tsabit atau kalimat syahadat itu yang intinya la ilaha illallah, itu bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia dengan suaminya yang kafir itu secara syariat itu sudah bukan suami istri lagi, walaupun secara hukum agama itu hukum negara itu masih suami istri. Di KTP, KK dan yang lain-lainnya itu dia masih resmi suami istri. Formalnya saja, legal formalnya di catatan kependudukan itu dia masih suami istri. Tapi saat itu sesungguhnya yang wanita tadi telah terpisah dengan si suaminya tadi. Dengan kronologi kejadian seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjadi landasan tentang pokok bahasan kita ini, tatkala seseorang ingin menikahi wanita lain untuk jadikan madu dan dia awalnya kafir, apalagi bersuami tidak boleh. Nah, sekarang dia Islam. Di surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang telah Islam dan mengaku beriman, idza apabila jaa datang
berhukum kepada kalian yaitu al-mu'minat, yaitu siapa? Orang-orang perempuan yang dia sudah Islam, dia mengaku beriman. Kalau dia datang sudah ngaku Islam, dan dia berusaha untuk taat kepada Allah, muhajirat, dia untuk berhijrah. Jadi benar-benar pengen jadi Islam secara utuh, Nah, famtahinuhun, maka kalian ujilah mereka. Tanya dulu, ditanyai, diuji, diuji dulu. Artinya untuk mencari tahu, karena manusia itu bisa mengetahuinya hanya secara zahirnya saja, secara pengakuan, karena tidak tahu isi hati manusia. Dia ngakunya seperti itu, ya dites dulu, ditanya, seperti itu. Kemudian dikatakan di dalam ayat ini kelanjutannya, Allahu, yaitu Allah, a'lamu, lebih mengetahui, memiliki ilmu tentang apa? Biimanihin, dengan keimanan para perempuan-perempuan yang Islam, mengaku Islam tadi, dan apa? Dia ingin berhijrah. Maka yang seperti itu sesungguhnya Allah mengetahui, tapi kalian perlu mengetesnya, mengujinya. Fa'in amiltumuhun, jika kalian ingin mengetahui tentang kondisinya mereka itu mukminat, apakah benar-benar beriman. Jadi Allah lebih tahu loh ini sesungguhnya. Fala tarji'uhun, maka janganlah kalian mengembalikan. Jangan kalian mengembalikan siapa mereka, perempuan-perempuan yang sudah Islam, beriman dan berhijrah tadi, ilal kufar, kepada orang-orang kafir. Jangan dikembalikan, karena mereka telah Islam, berhijrah. Namanya hijrah itu diantaranya mereka itu ada semacam uzlah. Uzlah itu ya pergi, menyendiri dalam arti keluar dari lingkungannya untuk berhijrah tadi. Jangan dikembalikan kalau sudah seperti itu, sudah tahu mereka benar-benar apa? Ini beriman. Lahunna, tidaklah mereka itu disebutkan oleh Allah hilun, yaitu halal. Jangan kembalikan mereka kepada orang-orang yang kafir, yaitu siapa? Suaminya dalam konteks pembahasan ini, karena mereka sesungguhnya itu tidak halal lahum, bagi mereka, yaitu orang-orang yang kafir. Di antaranya adalah suaminya, sudah tidak halal lagi. Dan kalau kamu kembalikan malah terjadi apa? Ya perzinaan nanti. Jadi tidak boleh, karena sudah pisah. Walahum, dan tidak pula mereka tahillun, mereka halal lahun, bagi mereka. Jadi suaminya pun juga tidak halal bagi siapa? Perempuan-perempuan tadi. Jadi dari dua belah pihak itu sudah sah, secara hukum meyakinkan, Pak Karim, sah meyakinkan dia itu sudah bukan suami istri lagi secara syariat, sudah sendiri-sendiri. Nah kalau seperti itu kan berarti perempuan tadi sudah statusnya apa? Bebas, sepak bola bebas transfer, terserah dia mau kemana, tidak perlu kembali lagi ke kandangnya lagi. Wa atuhum, dan berilah pada mereka, tunaikanlah kepada mereka itu siapa? Ya suami-suaminya tadi loh, ma'anfaku, apa yang mereka infakkan. Kalau mereka sudah nikah, ada maharnya dan lain-lain, ya kembalikan saja, tebus. Karena sudah bukan apa? Miliknya lagi. Supaya dia benar-benar bebas. Dan kelanjutannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini dari pokok bahasan kita saat ini, wala junaha, dan tidak berdosa, tidak ada dosa. Tidak ada dosa loh ya. Alaikum, atas kalian wahai orang-orang yang dipanggil oleh Allah tadi loh, yang beriman tadi. Antan kihuhun, untuk kalian nikah dengan mereka. Jadi kalau sebelum terjadi hal itu haram, tidak boleh kalian nikahi. Dia masuk Islam, setelah itu dia pisah dengan suaminya, kemudian ya sudah tidak halal, kemudian itu bisa kalian nikahi, dan tidak ada dosa kalau kalian menikahi mereka.
Kalau belum seperti itu justru mengundang dosa. Maka mu'akkad dalam status mahramnya di sini. Tatkala syarat-syarat ini hilang dan terpenuhi yang lain, maka hukumnya berganti. Idza ataitumuhun, kalian beri kepada mereka apa? Ujurohun, mahar mereka. Sudah, nikah saja sesuai dengan ketentuan mahari piro dan sebagainya. Sudah, karena kamu sudah menunaikan haknya kepada yang kafir tadi, dikembalikan, si perempuan itu sudah bebas, sudah Islam, sudah lepas, maka silahkan dinikahi dan ya beri mahar kepada mereka. Dari sini bisa dipahami kurang lebihnya kronologinya tadi. Maka jamaah rahimakumullah, tatkala kita mengetahui hal ini, kemudian Allah mengatakan zalikum, yang demikian itu hukmullah, itu adalah hukumnya Allah. Itu Allah yang punya hukum. Jadi kalau sudah ditentukan, maka ya jalankan. Tahkumu, dia yaitu Allah itu menetapkan hukum itu bainakum, di antara kalian. Ini hukum ini mengikat bagi semuanya. Maka silahkan kalian mengikuti ketentuan ini kalau sudah terpenuhi. Wallah, dan Allah itu alimun, Allah maha mengetahui, memiliki ilmu, hakimun, dan Allah maha bijaksana, hakim yang adil. Maka ini sesuatu yang adil sudah. Yang kafir tadi dapat apa yang telah mereka keluarkan, dikembalikan lagi tebusan-tebusannya tadi, kemudian dinikahi sesuai dengan mahar yang ditentukan, maka ya sudah halal, maka itu boleh dinikahi. Jadi dari yang haram menjadi halal, kurang lebih kronologinya seperti tadi. Yang beda dengan yang ketiga tadi, tatkala si perempuan tadi Islam, suaminya Islam, itu tidak boleh, sudah Islam rumah tangga sendiri kok mau ngambil lagi, coba cari yang lain kan gitu di ayatnya tadi. Baik jamaah rahimakumullah, lanjut dengan nomenklatur yang kelima, 2.5, dari wanita yang tidak boleh dinikahi karena syarat-syarat tertentu, yaitu wanita yang telah ditalak 3. Loh, ditalak kok 3? Berarti ada talak yang tidak 3 kan? Talak berapa berarti? 1, 2 Terus nanti Pak Karim, talak 1, 2, 3 terus nanti bagaimana? Oke. Sekali atau setelah 3 kali? Langsung talak 3. Nah seperti itu. Baik, jamaah rahimakumullah, hal ini yang harus kita samakan dulu persepsi kita, karena memang talak itu ada nomornya, nomenklaturnya ada. Artinya apa? Talak 3 itu adalah talak yang final, sudah final, sudah setelah ini tidak ada talak lagi di antara mereka. Jadi ini adalah talak yang paling final, sudah tidak bisa rujuk lagi, sudah tidak bisa rujuk lagi. Misalkan, maaf, sebagai contoh, ada suami istri, ada konflik, kemudian dia, kamu tak cerai, tak talak gitu, yaitu belum talak 3, itu masih ya mungkin kalau bahasa kita talak 1, seperti itu. Tapi tatkala mereka ini nanti rujuk, itu masih bisa. Tapi kalau sudah itu nanti ada problem lagi, talak ini sudah talak, sudah dipol talak yang talak 3 ini, ya dia berlaku hukum ini. Wanita yang telah ditalak 3, talak yang final, maka wanita itu tidak boleh bagi suaminya yang telah menjatuhkan talak 3 tadi itu untuk dinikahi lagi. Tidak bisa rujuk, wis ndak iso, apalagi mau menikahi, wis tak rabineh, seperti itu. Itu tidak boleh. Saat ini setelah terjadi hal yang ini, momentum ini, dia itu masuk dalam kategori wanita kelima dari mahram mu'akkad yang tidak boleh dinikahi. Jadi hati-hati ngasih talak niku ya ojo sampai talak terakhir, jangan sampai talak 3, seperti sudah berkali-kali akhirnya talak 3 pol,
Nah, akan tetapi jamaah rahimakumullah, hal itu masih memberikan kemungkinan terjadi pernikahan di antara mereka berdua, antara suaminya yang dulu pernah menjatuhkan talak final kepada dia untuk menikahi wanita yang pernah ditalak tadi yang dulu mantan istrinya. Bisa, tapi tidak dengan kronologi yang seperti ini. Harus ada sesuatu yang alami, organik terjadi, yaitu sampai dia si wanita ini tadi di kemudian hari menikah dengan seorang laki-laki secara sah, dia akhirnya menjadi istri dari laki-laki yang menikahi tadi. Anggap saja suami keduanya, seperti itu. Dia menikah dengan laki-laki lain dan dia sah menjadi istrinya tadi. Nah, kemudian gimana menikahinya? Wong dia Islam terus dengan suami yang Islam mau dinikahi kan masuk dengan mahram mu'aqad yang nomor 3 tadi. Tidak seperti itu, tapi ada kejadian selanjutnya. Maksudnya begini jamaah rahimakumullah. Jika si perempuan yang telah dijatuh talak 3 tadi kemudian menikah dengan seorang laki-laki dan qadarullah di kemudian hari terjadi perceraian di antara mereka. Fokus bahasan kita sekarang adalah seorang yang perempuannya niki. Nah, si perempuan tadi cerai dengan suaminya. Cerai itu artinya apa? Pisah. Secara organik barangkali dia itu cerai hidup ditalak oleh suaminya yang kedua tadi, ditalak, ya artinya pokoknya jatuh talak, tidak usah dibahas talak apa, pokoknya jatuh talak, kemudian dia itu sudah tidak suami istri lagi secara hukum, atau cerai mati, suaminya meninggal karena sesuatu sebab, maka kalau sudah seperti ini, syarat yang menjadikan perempuan tadi memiliki sifat sebagai mahram mu'aqad yang tidak boleh dinikahi sementara waktu, itu gugur. Dia menjadi wanita yang ya sendiri lagi. Jadi bahasa kita rondo, bahasa Indonesianya jadi janda. Janda apa terserah. Dia menjadi janda dan saat itu apabila si mantan suaminya yang dulu yang pertama, maka boleh bagi suami yang pertama itu yang sebelumnya dulu yang pernah menjatuhkan talak kepada dia, mungkin melihat si mantan istrinya ini sendiri lagi dan kasihan dan mungkin sudah ada kebaikan di antara kedua belah pihak, sudah belajar ilmu, din dan sebagainya, kemudian boleh jadi mereka masih memiliki anak yang ingin dibesarkan, kemudian dijaga visinya masa depannya, mereka ingin menikah lagi itu boleh. Tapi syaratnya cerainya ini alami dan organik, bukan dipaksa. Ceraikan saja tuh suamimu. Cerai ora enak kowe urip ambek kae, sampe mbelek aku lah, aku saiki sukses dadi bos saiki ya, urip ambek aku ndak gitu. Iku dagelan ngoten nggih. Ya ini namanya sandiwara saja. Ndak bisa kalau seperti itu dia sifatnya masih mahram mu'aqad, ndak boleh dinikahi. Karena dia ndak alami, ndak organik ngoten nggih. Nah, maka dari sini diperkenankan untuk menikahi lagi. Bisa dipahami di sini ngoten nggih. Nah, jadi ini yang bisa menjadikan syarat gugurnya dia sebagai perempuan kelima dalam kategori mahram mu'aqad untuk dinikahi kembali oleh suaminya yang dahulu. Jadi itu kembali lagi seperti nol lagi. Ya, artinya apa? Dia nikah lagi, ya nanti bikin buku lagi dan sebagainya, buka lembaran baru dalam pernikahan mereka. Sudah habis Pak Tri waktunya? Oh belum nggih. Tadi seperti saya bunyi titit barangkali dari yang lain. Baik jamaah rahimakumullah. Lantas ini dasarnya apa? Hal seperti ini diperkenankan lagi, padahal dia sudah jatuh talak 3, talak final sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat ke-230. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in talaqaha, maka jika suaminya itu mentalak, menceraikan istrinya, dalam koridor sini adalah ketiga kalinya, sudah pernah talak, rujuk. Nah yang ketiga talak 3 final seperti itu.
Ngoten nggih. Saat itu pula telah terjadi napa? Kejadian la tahillu. Maka tidak halal bagi siapa? Istrinya yang ditalak tadi, lahu bagi dia, yaitu suaminya yang menjatuhkan talak untuk yang ketiga kalinya ini. Sejak saat itu harus pisah rumah, harus keluar. Mim ba'du dari sesudah kejadian jatuhnya talak yang ketiga. Jadi talak ini bukan mainan, jadi ya hati-hati, karena ini masuk dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, hukum Allah. Lantas ya namanya manusia kan ya bisa saja terjadi. Allah memang ya wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah dan Allah itu maha menetapkan segala sesuatu. Kalau Allah mentakdirkan kembali dia ingin menikahi si istrinya tadi, mungkin mengingat kebaikan-kebaikannya, boleh jadi istrinya yang baru dari suaminya yang menceraikan itu mungkin dirasa tidak sesuai yang dia inginkan atau tidak wanita salihah, sehingga dia ingin kembali kepada istrinya, mantan istrinya yang jatuh di talak 3 tadi yang sudah sendiri, maka dia bisa menceraikan istrinya yang saat itu karena secara syariat tidak perlu dilanjutkan, bahasanya Nabi Ibrahim kepada Ismail, datang le gawangane lawangke kudu diganti, kayak seperti itu. Kan seperti itu, dia cerita ndak enak, datang kepada anaknya, le saja Duk titip ya ning anakku Ismail, lek gawange sak lawange perlu diganti. Begitu ditanya, Mas dik wingi ki nek bapak-bapak ngakune bapake sampean. Terus dawuh lek kuwi lho gawangan lawange dhewe njaluk diganti, maka itu tandanya adalah apa? Harus dicerai karena tidak sesuai dengan ketentuan. Maka tatkala dia seperti itu dan ingin kembali kepada mantan istri yang pernah dijatuh talak 3 tadi, Allah mengatakan hatta sampai, artinya sehingga tatkala terjadi kejadian seperti ini, itu si perempuan tadi tankiha, dia itu menikah zaujan dengan pasangannya, yaitu suami barunya, suami barunya, suami yang kedua tadi. Wairahu, selain dia, selain suaminya yang jatuhkan talak tadi. Tunggu dulu, biar dia nikah dulu. Ya kamu harus ngempet terus. Mungkin subhatnya begini. Ya alhamdulillah wis rabi ambek bojone anyar. Aku wis rabi nih, tapi aku cerainya kapan? Ya emang ya ditunggu saja, emang harus organik, tidak boleh dibuat-buat Ya seperti itu. Ngomebet terus melakukan kezaliman ya tidak bisa, ya dinteni ae lah, seperti itu. Maka dia harus menunggu sampai istrinya ini, dikatakan oleh Allah hatta tankiha zaujan ghairahu, sampai dia menikah dengan pendamping hidup lain selain dirinya. Nah, kemudian kerunutan kejadiannya tatkala setelah dia menikah, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran fa in talaqaha, jika terjadi talak lagi kepada dia, yaitu si istri tadi, si wanita tadi yang telah menjadi istri dari laki-laki lain tadi, dengan apa? Talak saja, talak 1 saja. Karena sesuatu hal ditalak, fala junaha, maka setelah kejadian itu wanita itu sesungguhnya telah lepas dari apa? Hubungan pernikahan dengan laki-laki tadi, walaupun dia akhirnya tetap memiliki riwayat pernikahan, itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki riwayat pernah nikah dengan laki-laki lain dan dia berpisah, maka sejak saat itu tidak ada dosa. Fala junaha, tidak ada dosa alaihima, atas keduanya. Siapa keduanya yang dimaksud di sini? Siapa Pak Tri? Istri yang telah ditalak oleh suami yang kedua ini tadi, dengan dia, yaitu suaminya yang mantan dulu, yang pertama itu, yang pernah menjatuhkan talak 3 kepadanya. Tidak ada dosa loh mereka itu.
Tapi ya bukan senggolan pegangan gitu, itu masih dosa ngoten nggih. Tapi apa ini ayatarojaa, untuk apa? Rojaa itu rujuk kembali. Rujuk itu kan balik ngoten nggih, balik rujuk akur ngoten. Bukan akur anu nggih. Ada nyebut tit, ada sensor di sini. Nah, itu ya rujuk kembali. Ya ini rujuk itu ya nggak rujuk-rujuk tok ngoten nggih, tapi apa? Ya akhirnya ya nikah akhirnya. Ini dikatakan oleh Allah wa in dzonna, jika mereka keduanya merasa yakin ngoten nggih, memiliki perasaan, prasangka dan dia apa namanya? Ya berpikir ngoten nggih, wah petake ade rabina lah demi masa depan kita, anak-anak kita ngoten nggih. An yukima, untuk dapat menegakkan apa? Hududallah, yaitu hukum-hukum Allah, ketentuan Allah. Ya sudah, kita lanjutkan lagi dan apa? Ini ya ditegakkan hukum Allah, boleh nikah lagi dan sebagainya sampai semua urusannya terselesaikan. Sudah habis Pak Tri. Oke, baik jamaah rahimakumullah. Ini sebagai apa namanya? Penutup perjumpaan kita dan apa namanya? Saya lanjutkan lagi satu slide lagi sebagai penutup. Watilka, dan Allah menyampaikan di kelanjutan ini, dan ya itulah, wis pokoknya itu kejadian yang seperti itu, kronologi seperti itu, hukum seperti itu, itu merupakan hududullah, hudud hukumnya Allah, batas-batas yang Allah tentukan. Jadi tidak boleh melewati batas itu, maka harus dalam koridor itu yubayyinuha, yaitu Allah itu memberikan bayan, penjelasan tentang apa? Ya ini tadi urusan suami istri kalau sudah ditalak bolak-balik dan sebagainya ya. Tapi lebih kepada apa penjelasan ini liqaumin, bagi kaum itu yang apa? Ya'lamun, yang mereka memiliki ilmu, yang berilmu. Jadi ya perlu nuntut ilmu supaya tahu ngoten nggih. Kalau tidak gini tidak bisa disampaikan. Maka ilmu itu perlu disampaikan kepada keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya dalam keluarga harus disampaikan ilmu-ilmu ini, ngoten nggih, ditarbiyai supaya tahu hududullah ini, hukumnya Allah gini-gini, ini tidak boleh, yang boleh, yang ini boleh. Nah, maka dari itu maka Allah Subhanahu wa taala bisa menegakkan hukum ini melalui syariatnya dan manusia bisa menjalankannya dengan baik. Mungkin itu jamaah rahimakumullah yang bisa kita pelajari terkait dengan mahram mu'aqad, dan selanjutnya akan kita lanjutkan mungkin di kajian hari Ahad ngoten nggih. Belum ditutup, mungkin ada yang dibahas ngoten? Enggak ada toh? Enggak ada nggih. Saya yakin paham semua nggih, pinter semua ngoten nggih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wallahu alam bisawab. Barakallahu li wa lakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.